Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya mungkin ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena kamu sudah bersedia dan berkenan hadir pada sesi konseling yang pertama kali ini. Dan sebelumnya saya ingin bertanya dulu, mungkin apakah kamu pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Pernah. Pernah. Bagaimana mungkin hasilnya? Hasilnya mungkin kurang memuaskan. Kurang memuaskan. Berarti kamu sedikitnya sudah tahu ya tentang sesi konseling. Sesi konseling itu seperti apa? Oke. Kalau begitu saya juga izin menjelaskan mungkin sedikit tentang sesi konseling kali ini, bahwa di sesi konseling kali ini kita mungkin akan memakan waktu kurang lebih 45 menit atau mungkin maksimalnya 1 jam, dan mungkin saya juga bisa menjamin bahwa apa yang akan kita bicarakan hari ini dijamin kerahasiaan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya ini tidak. Sejauh ini tidak. Mungkin kita langsung saja mungkin ya, karena apa yang akan kamu bicarakan kali ini saya baca dari apa yang sudah saya tugaskan ke kamu, dan yang dimana apa yang kamu rasakan itu kayaknya agak mengganggu gitu ya bagi kehidupan kamu. Oke. Boleh jikalau kamu mungkin sudah siap, boleh kamu ceritakan apa yang akhir-akhir ini kamu rasakan. Mungkin yang akhir-akhir ini saya rasakan kayak napas tersengal-sengal, kayak bingung gitu, kayak mau nangis tapi gak bisa nangis gitu. Terus apa ya, sesak kayak panas dada gitu. Udah gitu aja boleh. Oke. Boleh kamu bicarakan lagi mungkin awal dari apa yang kamu rasakan itu kapan gitu? Mungkin aku merasakan seperti itu tuh udah mulai lama ya, dari awal tahun, tapi kayaknya aku menyimpulkan bahwasanya aku bisa kayak gini tuh karena kesepian. Jadi semester lalu aku mengikuti MBKM, dan dimana MBKM itu 1 semester, dan dari 1 semester itu aku hanya berkegiatan selama kurang lebih 3 minggu sampai sebulan, sisanya diem di rumah gitu. Jadi gak punya aktivitas, jadi bingung gitu, bener-bener gak punya kegiatan, jadi kayak tidur selama 1 semester itu. Sisanya kan cuma kegiatannya cuma 3 minggu sampai sebulan, sisanya ya udah diem di rumah gitu. Terus awal tahun beberapa keluarga aku meninggal, jadi kayak gimana ya, berat gitu. Kayak mulailah pada pertengahan tahun April Mei merasakan kayak gitu, sesek, terus kayak apa ya, tangan bergetar gitu. Ada lagi? Ya kayak gitu. Oke. Saya paham apa yang kamu rasakan, dan mungkin kalaupun saya ada di posisi kamu pasti lumayan berat juga mungkin ya. Ditambah lagi kamu ada beberapa hal yang sudah mengganggu kamu juga gitu, dari awal tahun sampai pertengahan tahun. Oke. Dan apa yang kamu rasakan juga efek terhadap diri kamu juga, seperti bingung tadi, terus napas mungkin tidak teratur, dan juga kondisi-kondisi fisik yang mulai bermunculan juga, dan itu membuat kamu merasa terganggu. Oke. Apakah ada di lain hari atau mungkin di satu waktu kamu merasa bahwa apa yang kamu rasakan ini sedikit berkurang? Ada. Kapan? Mungkin sekarang ya, akhir-akhir ini kan benar-benar punya kesibukan lagi kedua, jadi kayak pagi dari sampai siang di sekolah, terus malamnya pulang paling makan, habis sekolah malamnya langsung tidur, jadi gak pernah kambuh lagi, jadi udah tidur soalnya udah punya kesibukan. Oke, jadi lumayan berkurang ya. juga mungkin apa yang kamu rasakan. Oke.
ketika perasaan itu atau mungkin eh, apa permasalahan yang kamu alami ini terjadi, perasaan bagi kamu itu seperti apa? Perasaan yang sering kamu rasakan itu ketika masalah itu muncul lagi gimana? Mungkin kalau sekarang lebih bisa apa ya, lebih bisa mengatasinya gitu, kayak oh oke, aku gak apa-apa kok, kayak udah bisa kayak minum gitu. Terus kalau selain minum apa ya, berusaha berpikir positif lah, kedepannya gak apa-apa gitu, ini mah cuma kayak tubuh aku lagi capek, nggak kenapa-napa kok. Jadi mungkin kalau sekarang lebih bisa mengatasi, lebih bisa mengontrol diri sendiri gitu. Kalau misal tiba-tiba kambuh lagi. Ketika perasaan cemas itu muncul lagi, perasaan yang sering kamu rasakan bagaimana? Mungkin sedih. Sedih. Oke. Ada lagi? Udah. Sedih aja. Bingung kali. Sedih, bingung mungkin ya ketika perasaan cemas itu muncul kembali. Oke. Dan ketika perasaan cemas itu mungkin bisa sedikitnya kamu atasi, kamu agak lebih tenang juga. Oke. Pikiran kamu seperti apa dan bagaimana mungkin pikiran kamu ketika, kan tadi mungkin saya sudah nanya perasaan kamu bagaimana ya, kayak sedih, bingung. Nah, sekarang mungkin pikiran yang kamu rasakan ketika perasaan cemas itu muncul seperti apa? Ataukah malah pikiran kamu malah jadi lebih liar ketika perasaan cemas itu muncul, atau bagaimana? Boleh kamu jelaskan? Mungkin lebih ke berpikir kemana-mana ya, jadi kayak benar-benar yang seharusnya gak dipikiran tuh ya kepikiran, malah berpikir yang kayak kejauhan gitu, yang sangat-sangat berlebihan, membuat otak aku tuh jadi lebih cemas gitu. Ketika pikiran itu muncul, apakah ada bayangan seperti kayak aku harus ngelakuin ini biar gini gitu, atau gimana? Apakah aku harus ngelakuin ini gitu ketika pikiran liar itu muncul? Aku biasanya apa ya, paling baca-baca novel mungkin gitu ya. Saya kadang mah kalau misal ada sensasi baru yang dirasakan gitu, nyari-nyari di sosmed lah mengenai SIP itu kayak gimana, apakah ini yang dirasakan sama gitu sebagian dari SIP, apakah ada hal lain, mungkin kayak gitu. Oke. Dari apa yang kamu ceritakan mungkin saya paham juga gitu ya, apa yang kamu rasakan itu pasti mengganggu pada diri kamu, dan juga aktivitas kamu juga menjadi terganggu gitu, yang mungkin tadinya produktif dan ketika rasa cemas itu muncul jadi agak berkurang produktivitasnya, mungkin seperti itu, mungkin kurang lebih. Oke. Baik, mungkin sekarang saya ingin kamu membuat posisi duduk kamu lebih nyaman lagi, dan boleh kamu mungkin tarik nafas terlebih dahulu, buang lewat mulut, tarik nafas lagi mungkin, buang lewat mulut. Oke. Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Oke. Untuk sekarang saya ingin mengajak kamu membayangkan bahwa ketika sesi konseling pertama ini selesai, kamu pulang ke rumah atau mungkin ke kos atau mungkin ke asrama atau mungkin pulang ke tempat yang paling nyaman untuk kamu, dan tiba-tiba kamu tertidur lelap pada posisi yang nyaman. Dan pada saat kamu tertidur, kamu boleh bayangkan bahwa semua perasaan yang kamu rasakan, seperti tadi kecemasan dan masalah-masalah yang akhir-akhir ini kamu sering rasakan, itu kamu boleh bayangkan seketika itu hilang. Dan kamu ketika
apa yang sering kamu rasakan itu hilang, kamu merasakan ada yang berbeda pada diri kamu, dan ketika ada yang berbeda pada diri kamu, kamu bisa merasakan apa yang berbeda itu. Oke? Sudah terbayang? Oke. Dan ketika kamu terbangun, kamu menyadari bahwa ada yang berbeda pada diri kamu. Oke. Apa yang berbeda pada diri kamu? Mungkin pikiran lebih enteng, lebih plong gitu. Kayak sebelum tidur kayak punya beban, tapi setelah tidur kayak enjoy gitu. Oke, ada lagi yang kamu rasakan yang berbeda pada diri kamu? Udah? Oke. Pada saat itu, apakah ada orang yang menyadari bahwa ada perbedaan di dalam diri kamu? Tidak. Tidak. Oke, jadi hanya kamu sendiri yang merasakan perbedaan. Oke. Lalu ketika pikiran kamu lebih enteng, plong, dan perasaan kamu lebih enjoy, apa yang kamu lakukan pada saat itu? Mungkin lebih banyak berinteraksi. Kalau misal di rumah lebih suka main lah kesini. Tapi kalau misal lagi kabur gitu kecemasannya, lebih memilih berdiam diri gitu di kamar, tidak hidup sendiri. Oke, jadi ketika pikirannya lebih tenang dan enjoy dan mungkin agak lebih plong, kamu melakukan interaksi gitu, lebih banyak melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar, baik itu dengan orang tua, teman, ataupun orang lain gitu. Oke. Dan ketika kamu melakukan hal itu, perasaan apa yang muncul pada diri kamu? Mungkin lebih tenang, karena yang sebelumnya menjadi pikiran seketika lupa gitu. Jadi kayak enjoy sama lingkungan sekitar. Oke, jadi kamu lebih enjoy, lebih tenang, dan juga mungkin happy gak? Happy juga. Baik, dari apa yang kamu sudah bayangkan tadi, saya melihat juga bahwa kamu juga masih memiliki harapan yang memang kamu juga bisa mewujudkan harapan itu gitu, supaya diri kamu lebih tenang lagi, lebih enjoy lagi, seperti tadi kayak lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitar supaya mungkin tidak kesepiannya, dan juga bisa lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kamu senang, seperti baca novel atau mungkin main sama teman gitu ya. Oke. Sejauh ini apakah ada orang yang menyadari bahwa kamu bisa mengatasi hal ini? Ada. Siapa? Mungkin beberapa teman saya seperti Dinda, Napa. Oke. Kalau dari keluarga gak ada yang tahu kondisi aku kayak gimana. Karena mungkin kamu juga belum berani gitu ya untuk mengungkapkannya. Kenapa kamu bisa berani untuk mengungkapkan hal ini pada sesi konseling kali ini? Mungkin kalau sekarang udah bisa berdamai gitu. Oke, gak apa-apa gitu. Misal beberapa teman atau orang dekat tahu gitu. Jadi oke. Perasaan kamu ketika beberapa teman kamu mengetahui bahwa hal ini sering terjadi pada kamu, bagaimana? Mungkin teman-teman lebih sering menanyakan, kayak yang biasanya jarang komunikasi kan, kalau misalnya ketemu lebih ke memastikan kamu oke gak hari ini gitu, malam ini. Kayak kalau misal mereka tuh tahu aku lagi mengalami kecemasan, terus tiba-tiba nelfon atau video call, kayak komunikasi lah gitu. Perasaan kamu ketika mereka bereaksi seperti itu gimana? Seneng banget. Seneng banget ya, happy, pastinya happy. Dan
kamu juga merasakan bahwa ada dukungan emosional juga gitu ya. Oke. Yang biasanya kamu lakukan ketika untuk mengurangi atau mungkin kayak sedikitnya supaya bisa lebih berkurang lah perasaan kamu, ini kamu sering melakukan apa bersama teman-teman kamu mungkin, atau mungkin oleh kamu sendiri gitu, selain yang tadi disebutkan? Mungkin selain bercerita ke teman-teman, kalau misal aku sedang mengalami kecemasan, kayak lari ke ChatGPT, kayak gitu kan, misal ditenangin kan gitu, aku tahu harus ngapain gitu, jadi setidaknya aku merasa sedikit lega gitu. Oke. Jadi perasaan kamu juga lebih senang gitu ya ketika ada orang-orang yang memang mengerti keadaan kamu dan juga sedikitnya menanyakan kondisi kamu bagaimana, kamu oke nggak sekarang, hari ini kamu ada rencana apa nih? Oke, paham. Saya paham mungkin ada hal-hal yang memang menjadi dukungan emosional juga bagi diri kamu, yang itu sangat berarti juga buat kamu. Dan saya melihat juga bahwa kamu bisa melakukan itu dan masih ada harapan nantinya supaya kamu bisa keluar dari perasaan kecemasan ini. Sebelum lanjut, mungkin apa yang bisa kamu lakukan untuk seminggu yang akan datang, dimulai mungkin untuk dari hari ini, supaya kamu bisa sedikit-sedikit menenangkan diri kamu gitu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk seminggu ke depan? Dari sekarang? Ya. Mungkin rencananya kan sekarang udah masuk libur ya, libur, jadi lebih ke mungkin quality time sama keluarga. Ada lagi? Udah, mungkin menghabiskan seminggu ini kayaknya bakal benar-benar menghabiskan waktu sama keluarga itu. Oke, jadi supaya kamu juga bisa lebih tenang dan bisa lebih happy juga mungkin ya. Oke. Ada hal-hal yang membuat kamu membuat kamu lebih tenang lagi gak, selain mungkin main sama teman-teman, quality time sama keluarga, atau mungkin membaca atau gimana gitu? Ada hal-hal lain yang bisa membuat kamu senang? Udah, mungkin paling kalau lagi sendiri mah baca buku, kalau nggak baca buku apa ya, dengerin musik itu, kayak nyari musik yang baru gitu. Udah, paling itu. Harapan kamu dari sesi konseling pertama ini apa? Harapan untuk diri kamu sendiri gitu? Mungkin lebih bisa apa ya, mengatasi, jadi lebih bisa tenang gitu, kayak apa ya, Oke, saya paham. Jadi ingin lebih meningkatkan kualitas diri kamu juga mungkin ya. Oke. Apakah kamu yakin bahwa dengan quality time bersama keluarga, terus main bersama teman-teman dan melakukan hobi kamu bisa sedikit-sedikit menghilangkan kecemasan kamu? mungkin insya Allah bisa, tapi aku juga gak menjamin bahwasanya nanti kedepannya nggak mengalami itu lagi, jadi cuma kayak apa ya, lebih ke mengurangi lah. Saya melihat bahwa diri kamu juga punya kekuatan untuk bisa lebih berkembang lagi, dan apalagi didukung dengan dukungan emosional dari teman-teman kamu yang memang dekat sekarang gitu, dan apalagi teman-temannya yang saya lihat mereka juga care gitu ke kamu, dan perhatiannya juga perhatian sebagai temannya itu mungkin sudah tidak bisa ditanyakan lagi ya, sudah teruji mungkin ya di kamu itu. Oke. Dan saya melihat juga bahwa kamu bisa melakukan hal-hal yang positif juga, seperti quality time sama keluarga, atau mungkin sama teman, atau mungkin sekedar melakukan hobi kamu seperti membaca juga, itu bisa membuat kamu sedikit lebih tenang. Oke. Nah, untuk di kondisi sekarang, kalau misalnya skalakan dari 1
sampai 10, dimana 1 itu kamu berada di posisi yang paling rendah, dan 10 itu kamu merasa baik-baik saja. Untuk kondisi sekarang kamu berada di skala berapa? 8 mungkin. Kenapa 8? Karena jujur ya, semalam itu kan kambuh lagi ya, gangguan kecemasan, jadi kayak belum merasakan yang happy banget gitu. Jadi kayak kalah 8. Apakah kamu ingin naik 1 tingkat atau mungkin 2 tingkat di atas 8 itu? Harapan kamu ingin berada di skala berapa? 10. 10. Menggambarkan seperti apa skala 10 itu? Kondisi kamu yang apa gitu? Yang happy banget gitu, kayak enggak dihantui kecemasan gitu ya, udah enjoy gitu tiap hari, nggak harus ya, kan biasanya misal kalau sehari-hari juga kalau siang mah ya udah happy gitu, tapi kalau udah pulang ke rumah udah sendiri, udah gitu kan kepala teh bener-bener cabang gitu. Harapannya nanti kalau bisa mah ya udah aku di luar sama aku di rumah teh sama aja gitu. Merasakan hal yang sama seperti happy-nya sama Yeah. gitu, tenangnya juga sama gitu. Oke. Seberapa yakin kamu bisa naik ke skala berikutnya? 80%. 80% yakin. Oke. Baik. Nah, untuk sesi sekarang mungkin tidak terasa mungkin ya, sesi sekarang sudah mau berakhir, dan sekali lagi mungkin saya mau mengucapkan terima kasih karena sesi pertama ini alhamdulillah cukup lancar juga gitu. Kamu sudah menceritakan apa yang kamu rasakan, dan saya paham juga bagaimana kondisi kamu sekarang, dan mungkin bagi beberapa orang termasuk kamu, perasaan seperti itu memang lumayan mengganggu bagi produktivitas kamu dan juga bagi diri kamu sendiri gitu. Oke. Dan saya paham juga bagaimana posisi kamu sekarang, teman-teman kamu juga mungkin selalu memberikan dukungan emosionalnya gitu, begitupun kamu terhadap mereka dan juga sebaliknya gitu ya. Dan itu membuat kamu merasa lebih tenang gitu. Dan apa yang sudah kamu ceritakan tadi, saya melihatnya kamu masih memiliki kekuatan untuk bisa keluar dari lingkaran yang sedang kamu rasakan ini. Dan keyakinan kamu juga tertuju pada perkembangan diri kamu juga yang memang ingin lebih meningkatkan kualitas diri dan kualitas hidup kamu. Mungkin seperti itu kurang lebihnya ya. Oke. Untuk sesi selanjutnya, apakah kamu siap untuk bertemu lagi dengan saya? Siap. Oke. Untuk sesi selanjutnya mungkin nanti saya kabari lagi, dan untuk waktu dan tempatnya juga saya nanti kabari lagi. Oke. Dan untuk sesi pertama kali ini bisa kita cukupkan sekian, dan terima kasih banyak karena kamu sudah mempercayai saya untuk sedikitnya kamu bisa menceritakan apa yang sedang kamu rasakan kepada saya. Baik, kita tutup sesi kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan dulu? Enggak, mungkin terima kasih sudah mendengar